Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sungguh bersyukur oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan terambil dari kitab Galatia pasal 4. Nah, di sini kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Galatia supaya mereka hidup dalam iman, hidup dalam pengajaran yang benar, jangan lagi terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang lain, supaya mereka tidak menjadi sia-sia percaya kepada Tuhan. Kita membaca firman Tuhan ini, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tetapi ia berada di bawah kewalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperambakan diri pada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan kamu mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Bersama-sama, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, Rasul Paulus melayani jemaat ini. Nah, tetapi kemudian dia mendengar ada hal yang negatif yang dilakukan oleh jemaat ini. Mereka mulai tertarik lagi, mulai mengembangkan lagi budaya-budaya mereka, tradisi-tradisi mereka. Nah, percaya lagi kepada roh-roh dunia yang gelap. Akhirnya Rasul Paulus berkata begini, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Nah, kira-kira gambaran seperti ini. Seseorang yang memberitakan kabar baik ke satu daerah, dulu di tempat mereka adalah begitu kuat dengan tradisi atau budaya, tapi budaya itu tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, di sini dijelaskan lagi seperti ada hari-hari baik, ada perlakuan-perlakuan khusus, ada penyembahan-penyembahan kepada leluhur, roh-roh nenek moyang. Nah, itu hidup mereka sebelum mengenal Kristus seperti itu. Tapi setelah mereka mendengar kabar baik, mendengar Injil, kemudian mereka bertobat atau percaya kepada Tuhan. Nah, kemudian mulai mengalami pembaharuan dalam hidup mereka. Tetapi kemudian tertarik lagi dengan daerah tertentu, daerah-daerah beberapa begitu yang sudah umat Tuhan ada di sana. Ternyata mereka kembali ke budaya yang lama, mengaktifkan budaya yang lama atau tradisi yang lama. Nah, persoalannya adalah tradisi lama itu tidak sesuai dengan firman Allah, tapi itu dikembangkan. Nah, aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Ini satu pergumulan hamba Allah ini kepada jemaat Galatia
Ya, rupanya itu yang terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lihat kebenaran firman Allah ini, bagaimana status mereka dahulu. Di ayat 8 berkata begini, dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Nah, inilah latar belakang hidup mereka, atau kita umat manusia ini yang belum percaya kepada Yesus. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah. Jadi orang yang belum mengenal Allah, belum percaya kepada Yesus, kemudian dia memperlakukan atau diperhamba oleh Allah-Allah yang sebenarnya bukan Allah, kita tak bisa salahkan. Ya, mereka nggak bisa kita salahkan karena mereka belum mengenal Tuhan, belum mengenal jalan kebenaran. Nah, mereka perlu diberitahukan jalan kebenaran itu. Nah, jikalau kita sudah beritahukan jalan kebenaran itu, kemudian mereka mau mengikuti jalan kebenaran itu, mereka akan berhasil. Tetapi, ya, jika mereka pada saat mengikuti jalan kebenaran itu kembali lagi kepada yang lama, nah itu menjadi sia-sia. Ya, itu maksudnya. Jadi, mereka tidak akan mengalami hidup yang bahagia, ya. Nah, dikatakan dahulu belum mengenal Allah. Ya, dahulu kita belum percaya Yesus. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya, cara hidup duniawi. Bahkan penyembahan berhala pun kita lakukan. Ya, okultisme, perdukunan. Ya, kita lakukan sebelum mengenal Allah. Ya, kita tidak takut akan Tuhan, tapi setelah mengenal Allah. Nah, di ayat 9 berkata, tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah. Nah, ini status sebagai orang percaya. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kenapa kembali lagi kepada hidup lama? Kira-kira begitu. Hidup lama itu kan yang penyembahan berhala, ya, melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah, budaya-budaya yang enggak sesuai dengan firman Allah, adat istiadat, tradisi-tradisi yang tidak sesuai dengan firman Allah. Kenapa kok kembali lagi, tertarik lagi kepada kehidupan seperti itu? Nah, ternyata dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita bisa digoda lagi untuk melakukan kehidupan yang lama. Jadi kita sudah mengenal Allah. Dulu hidup kita sebelum mengenal Allah itu, ya, luar biasa, ya, luar biasa jahat, katakan begitu. Nah, tidak tahu dengan Tuhan, tidak menyembah Tuhan, begitu ya. Roh-roh yang kita sembah, yang mengaku Allah padahal bukan Allah, tetapi setelah mengenal Allah. Nah, apakah kita masih terus menekankan perjalanan hidup kita dengan kebiasaan yang lama itu? Nah, ini jadi satu peringatan, jangan lagi, kira-kira begitu, jangan lagi hidup seperti itu, ya, jangan lagi. Dulu memang kita seperti itu, tetapi sekarang tidak boleh lagi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan orang percaya yang sudah ada di dalam Tuhan, dia tidak boleh lagi mengikatkan diri dengan tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan, budaya-budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, pertanyaan, apakah ada budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah? Ada, jelas ada, ya, tidak sesuai dengan kebenaran. Nah, kita harus berani keluar dari itu, ya, kita harus berani. Nah, digambarkan di sini seperti seorang anak yang akil balik atau dewasa, dia bisa mempertanggungjawabkan, ya, bisa bertanggung jawab, bisa mengelola hidupnya dengan baik dan benar. Nah, secara rohani dikatakan di ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Jadi kalau memang kita belum dewasa secara rohani, ya kita dikatakan apa? Takluk juga kepada roh-roh dunia. Jadi kita bisa melihat kadar iman seseorang. Ya, kita bisa lihat dari perbuatannya, secara khusus ketika menghadapi tantangan, menghadapi pergumulan. Nah, akan berbeda cara menghadapi pergumulan orang yang beriman, orang yang percaya dengan orang yang tidak percaya. Sangat berbeda.
Nah, orang yang beriman, orang percaya yang sudah dewasa, ya dewasa rohaninya, dikatakan dia akan bisa tenang menghadapi situasi apapun. Dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak langsung khawatir, cemas yang berlebihan, tapi dia bisa hadapi. Tapi bagi mereka yang imannya lemah, wah, dia akan mencari kekuatan lain yang akan menolong dia, seperti itu. Jadi kita sudah dewasa, ya. Demikian pula kita selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Jadi Yesus Kristus Tuhan sudah menyelesaikan segala sesuatunya bagi kita, dan di dalam Dia, ya, kita diterima menjadi anak, ya. Kita lihat Yohanes pasal 1 ayat 12, ya. Ya, kemudian kepada yang percaya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita mengalami pembaharuan hidup, kita bersyukur dapat berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya, atau kita meresponi panggilan Tuhan, dan kita tidak lagi hidup seperti hidup yang dahulu diperbudak oleh roh-roh dunia yang lemah, atau tidak lagi diperbudak dengan ajaran-ajaran yang melenceng, yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tetapi dalam hidup kita yang benar adalah kita terus mengikut Tuhan, kita mengikut jalan Tuhan, dan terus menyerahkan hidup kepadanya. Maka kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ini menjadi satu peringatan untuk kita renungkan sungguh-sungguh dan berani melangkah, tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Nah, di sini dikatakan seperti memelihara hari-hari tertentu, dikatakan, ya, kegiatan-kegiatan tertentu. Dengan teliti dikatakan, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Jadi mulai disuruh, wah, ini tahun ini bulan ini akan terjadi begini-begini, dan seterusnya. Nah, kita nggak perlu lagi bertanya hari-hari baik itu, karena semua harinya baik, ya, dari Tuhan semuanya baik. Jadi tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Yang terpenting kita terus berserah kepada Tuhan dan mau menerima keputusan Tuhan. Nah, mau menikmati keputusan, sekalipun secara manusia, ya, itu kurang nyaman bagi kita. Tapi karena Tuhan memutuskan seperti itu, maka kita harus menerima dengan sukacita. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita supaya kita hiduplah sesuai dengan firman Allah, hidup sesuai dengan tradisi firman. Kita mau buat satu tradisi, satu kebiasaan, yaitu tradisi hidup sesuai dengan firman Allah. Ya, bukan hidup sesuai dengan tradisi-tradisi lama yang notabene di sana adalah penyembahan berhala. Jangan, kita harus jauhkan diri kita dari penyembahan berhala. Tuhan memberkati kita. Kita akan masuk dalam doa-doa kita dan kita nyanyikan satu pujian.